Halo semuanya. Sebelum mulai alur ceritanya, salam kenal dulu ya. Nama saya Yogi. Saya terinspirasi membuat alur cerita anime dari channel-channel besar lainnya. Untuk yang perdana, saya akan membawakan alur cerita anime Shounen Desuka. Oke lanjut, terlihat sekelompok siswa SMA yang sedang terdampar di pulau antah berantah. Terlihat mereka baru bangun dari pingsannya. Diperkenalkanlah kepada kita nama dan kemampuan mereka, Suzumori Asuka dari kelas C. Ia merupakan anggota dari klub lari dan basket. Kujou Shion dari kelas 2B yang berhobi bermain piano dan memiliki seekor anjing bernama Arnold. Amatani Mutsu dari kelas A, memiliki hobi memasak, selalu juara kelas dan tak pernah terlambat masuk sekolah. Yang terakhir Onishima Humari dari kelas F, tampak biasa-biasa saja tapi aslinya dia adalah yang paling jago bertahan hidup di alam liar. Lanjut ke cerita. Terlihat mimpi dari Humari yang sedang berkelana bersama ayahnya. Setelah itu dia terbangun di atas puing-puing pesawat yang terdampar di tengah laut. Untuk mencegah dari mati kehausan mereka membutuhkan asupan cairan. Karena air laut sangat asin tak layak untuk dikonsumsi. Humari pun menangkap seekor ikan membungkusnya dengan bajunya kemudian digilingnya lalu memeras darahnya sebagai pengganti cairan yang bisa diminum. Tampak Shion sangat merasa kehausan, tapi dia menolak meminum darah ikan layaknya Humari. Oleh karena itu Humari memberikan solusi lain, lalu Shion disuruh berbaring untuk minum lewat jalur lubang buayanya sendiri. Keesokan harinya saat mereka bangun, mereka melihat ada pulau tak jauh dari tempat mereka terapung, namun karena cukup jauh, keadaan itu mengakibatkan mereka terpaksa harus berenang ke tepian sambil dikejar ikan hiu. Di pulau antah berantah tak berpenghuni, keadaan memaksa mereka untuk bertahan hidup. Demi mendapatkan air layak minum Humari dan Asuka masuk ke dalam hutan, sedangkan Shion merawat Mutsu yang sedang dehidrasi. Sebagai orang yang atletis seharusnya Asuka memiliki stamina yang kuat tapi kelihatannya dia sudah tak kuat lagi saat berjalan dengan Humari. Terlihat Shion menemukan sebuah kelapa, dia berharap bisa minum airnya. Terlihat Asuka yang sudah tak kuat lagi berjalan, dia merasa terganggu karena sudah mulai sakit kepala. Karena tak ada pilihan lain Humari memasukkan danah ke dalam kain dan memberikannya ke Asuka supaya Asuka bisa minum. Asuka berkata, kalau itu merupakan air tersegar yang dipinumnya selama hidupnya, sampai dia tersadar kain yang dipakai Humari menyaring air dari tanah merupakan salah satu kaus kakinya Humari. Kembali ke Shion yang sangat berharap dapat meminum air kelapa yang ditemukannya. Namun kelapa yang ditemukannya sudah busuk, selain itu nampaknya dia sudah menyerah dengan keadaan, karena sudah banyak sekali tenaganya hilang. Harapan muncul saat tiba-tiba turun hujan, hingga saat ini mereka berhasil mendapatkan air. Lalu Humari membicarakan tentang apa yang mereka butuhkan selanjutnya. Humari menjelaskan ada 3 aturan bertahan hidup, manusia akan mati jika tidak mempertahankan suhu tubuhnya dalam 3 jam, manusia bisa bertahan tanpa minum selama 3 hari, dan terakhir manusia akan bertahan 3 minggu tanpa makan. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan tempat berlindung untuk menjaga suhu tubuhnya. Meski sudah dijelaskan tampak teman-teman Humari lebih mementingkan soal makanan, mereka terpaksa memakan apa saja yang bisa dimakan di sana sebelum membangun tempat berlindung. Lanjut, tampaknya di hari ketiga tim penyelamat masih belum juga menemukan mereka. Ketika Humari sedang membuat tempat berteduh, Asuka merasa cemas dan mengeluhkan soal makanan, karena sudah tak kuat menahan lapar, sebab tak ada makanan yang mengenyangkan. Oleh karena itu Humari dan Asuka memutuskan pergi lagi ke dalam hutan dan berharap menemukan beberapa makanan. Kemudian, Asuka menemukan tumbuhan yang mirip talas, tampak tumbuhan itu bisa mengenyangkan, ia pun bersikeras ingin memakannya, tapi Humari melarangnya karena tumbuhannya mencurigakan. Untuk mengetahui aman tidaknya untuk dimakan, mereka mencoba melakukan pengujian yang namanya uji tempel, dan hasilnya Asuka mengalami geli dan kesemutan di area kulit yang disentuh tumbuhan tersebut. Untuk mengurangi rasa lapar mau tak mau dia harus memakan serangga seperti yang dilakukan oleh Humari. Lanjut ke Shion yang sedang memikirkan perasaan orang tuanya kalau mengetahui anaknya belum ditemukan. Dikarenakan mereka sedang menunggu tim penyelamat Shion mencari cara agar bisa membersihkan badannya sendiri dan meminta Humari agar membuat tempat mandi yang ada pancurannya. Karena kebersihan dan keberlangsungan hidup saling berhubungan Humari memutuskan untuk membuatnya. Pemandian yang dibuat Humari tak sesuai harapan, tapi untungnya masih bisa digunakan. Shin berpindah ke Mutsu dan Humari yang sedang mencari kerang di bebatuan pantai.
tampaknya di sana mereka menemukan banyak sekali kerang dan seafood. Untuk saat ini mereka tak perlu cemas lagi dengan makanan, tampak Merek sangat senang karena bisa makan makanan yang layak untuk dimakan. Setelah makan, Humare memutuskan untuk menangkap hewan yang bisa dimakan. Dia bercerita kalau dia menemukan jejak kaki tupai. Humare berkata kalau tupai itu memiliki daging yang lembut. Perangkap merupakan cara paling ampuh untuk menangkapnya. Mereka bisa membuatnya dengan mudah dan aman. Ada 4 jenis perangkap yang bisa mereka gunakan: perangkap jerat yang bisa menangkap dan mencekik mangsa, tombak yang bisa menusuk mangsa dan membunuhnya, menjepit mangsa dengan benda berat agar tak bisa bergerak, dan terakhir membuat lubang. Humare menjelaskan itu hingga kegirangan, sedangkan temannya hanya bisa diam ketakutan mendengarnya. Mereka memutuskan untuk membuat perangkap jerat. Homari dan yang lainnya harus mencari peralatan yang bisa dipakai membuat perangkap. Di saat yang sama Asuka menemukan seekor kodok di balik tumpukan sampah. Homari menjelaskan kalau kodok itu termasuk hewan buruan yang bisa dimakan, oleh karena itu dia menyuruh Asuka untuk menangkapnya dan membunuhnya. Namun Asuka merasa tidak tega untuk membunuh hewan tersebut. Dia memilih melepaskannya dan pura-pura tidak sengaja melakukannya. Kemudian Homare menemukan kotoran kelinci karena sarang kelinci itu dekat, jadi dia beralih mangsa dari tupai menjadi kelinci dengan kayu dan tali yang mereka pungut. Homare mulai menyiapkan perangkap jerat, lalu setelah perangkap itu berhasil dibuat mereka akan menunggu sampai besok dan kembali memeriksanya perangkap yang telah dipasang. Belum bisa untuk menangkap mangsa di hari yang sama, oleh karena itu sekarang bukan saatnya berdiam diri atau mengobrol dengan santai. Homare dan Asuka harus pergi mencari sesuatu untuk santapan malam ini. Mereka harus mencari makanan lain karena Shion sudah bosan dengan seafood yang berukuran kecil. Lalu Humare menyelam ke dasar laut untuk mencari kerang yang besar. Tampak bukan kerang yang dia dapatkan melainkan bintang laut. Shion bersemangat melihat Humare mendapatkan tangkapan yang banyak. Ekspresinya berubah karena hewan yang dibawa Humare aneh baginya. Mengetahui kalau Humare bersusah payah mendapatkannya, Shion pun berhenti mengeluh dan memuji masakannya. Keesokan harinya mereka pun pergi mengecek perangkap hewan yang dibuatnya di dalam hutan. Karena target buruannya kelinci, Asuka tidak mau membunuhnya meski belum melihatnya. Saat mereka sampai di sarang kelinci, tampaknya tak ada yang kena jebakan. Melihat asap dari arah pantai, mereka pun bergegas kembali. Dikiranya penyelamat, ternyata Shion lah yang menciptakan asap itu. Shion bilang sempat melihat kapal tapi belum pasti kebenarannya. Berada di pulau antah berantah tampak cukup keras baginya. Dia pun minta maaf dan menangis di pelukan Mutsu. Berdasarkan pengalaman Humare, cara yang tepat untuk mengatasi masa sulit adalah dengan mengadakan barbecue. Humare lalu mengajak Shion menangkap ikan yang terdampar saat air surut. Kemudian mereka melakukan pesta di malam harinya. Hal ini ampuh mengobati suasana hati dari hari yang sebelumnya. Di lagi harinya mereka berhasil menjebak kelinci dari perangkap sebelumnya. Meski sudah terjebak, mereka masih kesulitan untuk menangkapnya. Karena Mutsu kesulitan, Asuka pun menggantikan untuk mengurusnya. Shion dan Humare tampak putus asa dengan perangkap yang mereka pasang. Sampai saat Asuka dan Mutsu membawa hewan buruan, tampak mereka pun senang dan tidak khawatir lagi dengan makanan. Diperlihatkan mereka yang sedang membuat pisau dari seonggok batu. Setelah pisau patu didapat, Mutsu bersedia menyembelih kelinci tersebut. Meski tampak ada keraguan, namun berkat Humare semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya mereka memikirkan cara untuk memasaknya. Shion menyarankan agar dibuat masakan Prancis. Terdengar mustahil dilakukan, tapi tetap mereka coba dengan peralatan seadanya. Dimulai dari memotong daging, dimasak dengan dikubur di pasir, merebus tulang untuk membuat kaldu. Ide Shion tampak sangat mustahil, pikir mereka sebelumnya. Tapi ternyata prosesnya berjalan dengan lancar. Sup Prancis pun siap dihidangkan. Sudah lama mereka terdampar tapi tak ada tanda-tanda ada tim penyelamat. Mengingat resiko yang tinggi, mereka bersiap untuk menghadapi musim dingin. Humare menyuruh temannya untuk berpencar menelusuri pulau dan mencari tempat yang lebih baik. Nampak Humare dan Mutsu sedang menjelajah area pulau. Tampak mereka menemukan dermaga di sisi lain pulau tersebut. Mutsu optimis kalau ada orang di pulau itu, namun tampaknya dermaga itu sudah lama ditinggalkan. Di malam harinya Mutsu bertanya kenapa Humare mengajaknya. Karena Mutsu selalu berpikir sebelum bertindak dan cepat beradaptasi. Mutsu sangat cocok diajak bertukar pikiran untuk bertahan hidup. Humare mulai cemas dengan keadaan Shion dan Asuka. Panjang umur orang yang dicemaskan pun ikut bergabung dengan mereka berdua. Keesokan harinya mereka menjelajah pulau dengan menggunakan pola tertentu, masing-masing berpencar ke jalur berbeda, lalu kembali lagi. Setelah menjelajah, tampak Asuka menemukan tumbuhan khas Jepang yang tumbuh di pulau itu. Dapat dipastikan kalau pulau itu termasuk di dalam wilayah negara Jepang.
Tiba-tiba Shion datang dan mengabarkan kalau dia menemukan sebuah rumah yang telah hancur berantakan, atapnya hilang, rantainya rusak, tak layak untuk dihuni. Menemukan gunting tak terpakai, Humari jadi sangat bersemangat. Saat mereka berada di wilayah tinggi, mereka menemukan asap di arah pantai. Saat diperiksa, mereka tak menemukan siapapun yang ada di sana. Dan ternyata asap itu berasal dari kolam air panas yang berada di pinggir pantai. Malamnya mereka pun memutuskan untuk berendam dan bersantai di kolam tersebut. Dengan bantuan bulan dan bintang, Humare menjelaskan kalau mereka sedang berada di bumi bagian selatan. Mendengar Humare membicarakan rasi, bintang Hutsu bersemangat menceritakannya lebih jauh. Di saat yang sama air laut mulai pasang dan membuat mereka terseret ke darat. Setelah sarapan pagi mereka akan kembali ke perkemahan. Sebelum itu Humare menginginkan tali tambang yang berada di dalam air. Namun untuk mengambilnya dia harus turun ke bawah. Masalahnya mereka tidak tahu air itu dalam atau dangkal. Dilemparkah batu yang diikat dengan tali untuk mengukur ke dalam air tersebut? Setelah kedalaman dipastikan, Homar langsung terjun mengambil tambang tersebut. Untuk naik ke atas, Humare menggunakan teknik khusus yang diajarkan ayahnya. Turunlah hujan yang membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa kecuali berteduh di perkemahan. Setelah hujan mereda, Asuka mengajak ketiga temannya bermain si pesisir pantai. Tak sengaja dia terkena sengatan ubur-ubur. Berkat ayahnya dulu sering mengajaknya berkelana, Humare mendapatkan pengetahuan penting cara untuk bertahan hidup. Itu sebabnya dia bisa bertahan walau dihadapkan dengan situasi sulit. Humare kelihatan lebih tenang dan santai menghadapi semua masalah, dibandingkan dengan ketiga temannya yang sering mengeluhkan hal sepele. Saat mendapatkan cumi-cumi, dia kembali ingat perkataan ayahnya. Terlalu sering terkena paparan sinar matahari akan menurunkan sistem kekebalan tubuh, oleh karena itu dia menjadikan tinta cumi sebagai tabir surya. Berhubung tintanya sedikit, dia membuat krim matahari dari rumput laut. Namun sayang, Shion tak sengaja menjatuhkannya, alhasil satu orang tidak kebagian. Ketika berjalan di hutan, Hutsu tersengat oleh serangga. Dalam kondisi normal dibiarkan juga tak masalah. Tapi saat bertahan hidup mereka tak boleh menganggap remeh masalah sekecil apapun. Daripada menahan perasaan tidak nyaman, alangkah baiknya mencari cara untuk menghilangkannya. Oleh karena itu Humare memutuskan untuk mencari cara mengobatinya supaya tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Berkat pengalaman yang diberikan ayahnya, Humare dapat menghilangkan beban bersama temannya di pulau antah berantah. Berkat itu juga mereka dapat bertahan sejauh ini. Kita beralih ke scene. Ketika Humare dan yang lainnya menemukan banyak bambu, mereka menggunakan sebagai untuk dijadikan atap. Setelah dikumpulkan mereka mulai membangun bambu sebagai tempat berteduh. Saat semuanya bekerja, Shion malah bermalas-malasan sambil berkata ingin manisan. Dia menangis karena hampir tersengat lebah. Mengetahui itu Humare mengajak teman-temannya untuk mencari sarang lebah karena madu bisa digunakan untuk membuat manisan, jadi ini tak boleh dilewatkan. Mereka mulai dengan mengusir lebah. Menggunakan asap, setelah lebah pergi Humare masuk ke sarang dan mengambil madunya, sedangkan yang lain membantu mengambil dari luar sarang. Setelah berhasil mereka menggunakan atap untuk mengumpulkan cairan madu. Karena Humare terkena sengatan lebah, Shion bertanya keadaannya untuk memberikan pertolongan. Untungnya tubuh Humare kebal gas, sehingga dikasih madu aja sudah cukup. Terlihat Asuka berburu ikan di tepi pantai, sedangkan Shion berburu ikan menggunakan rakit. Humare menyelam ke dalam laut. Namun itu membawa masalah baru. Humare kehilangan Shion yang terbawa arus ke lepas pantai. Saat yang lain mencari kayu bakar, tampak Humare mencari lewat tempat tinggi Shion yang hilang hanyut di lautan. Saat Humare berteriak keras, Mutsu dan Asuka bergegas menghampiri Humare dan terlihat mereka khawatir dengan keadaan Shion. Humare berencana untuk mengejarnya menuju lautan. Berkat bantuan temannya, rakit baru untuk mengejarnya pun berhasil didirikan. Saat di atas rakit, pandangan Humare sangat terbatas, walau di bawah arus yang sama peluang menemukan Shion sangatlah terbatas. Sementara itu Shion yang berada di lautan merasa sangat kehausan, tapi hanya bisa merenung dan berharap temannya baik-baik saja. Tak lama terhanyut, kini Shion berada di pulau batu yang tak ada apa-apa kecuali batu. Air dan makanan juga tidak ada, yang hanya batu. Akibatnya Shion tak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa diam dan pasrah menghadapi nasibnya. Terlihat Humare yang kehilangan arah tak menyerah untuk menyarinya. Kenangan bersama ayahnya di masa lalu membuatnya selalu optimis dan berpikiran terbuka, melakukan segala cara untuk menemukan Shion. Karena pandangannya terbatas, Humare memutuskan untuk melompat. Menggunakan bambu, menemukan pulau batu tempat Shion terdampar. Meski Shion ditemukan, namun kesulitan mereka belum berakhir. Ketika Shion minta minum, Humare sadar kalau dia tidak membawanya. Kalau begini terus saat perjalanan pulang mereka akan terkena dehidrasi. Untungnya Humare masih bisa mengatasinya.
dengan membawa air kotor yang berada di sarang Kalilawar. Dia yakin kalau mereka bisa kembali tanpa masalah. Karena persiapan yang tak matang menyelamatkan seseorang tak semudah yang dia duga, tak berselang lama mereka mulai kehausan dan membutuhkan cairan sesegera mungkin. Humare tak berhasil menjernihkan air yang dibawanya menggunakan sinar matahari, maka dari itu dia menggunakan cara yang lain, yaitu dengan meminumnya melalui lubang anus. Meskipun memalukan, mereka harus melakukannya. Setelah melakukan perjalanan yang menegangkan, Humare dan Shion akhirnya sampai ke Pulau Antah Berantah. Asuka dan Mutsu sangat bersyukur karena kedua temannya bisa kembali dengan selamat. Berhubungan makanan yang disiapkan sudah matang, mereka pun menyantapnya bersama-sama kemudian beristirahat untuk melanjutkan kegiatan keesokan harinya. Sementara itu terlihat ayahnya Humare menggunakan kapal mencari mereka, maka tak lama lagi Humare dan lainnya dapat diselamatkan.